warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan pembelajaran virtual Zoom Espero untuk mata pelajaran IPS. Biasanya untuk IPS kalian bersama dengan kali ini dengan Pak Haji untuk membahas tentang sumber kondisi alam negara-negara. Sebelumnya sedikit evaluasi untuk ulangan harian kemarin. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik 100% anak kelas 9 sudah mengikuti ulangan harian pertama. Terima kasih ya anak-anak. Dengan segala cara yang tidak bisa buka link, kontak dengan Pak Guru, dipoto tidak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah komunikasi dan kejujuran. Kemudian sudah Pak Guru rekap nilainya, tentunya sudah pada tahu langsung karena nilainya keluar. Itu dari 246 ada 6 anak yang nilainya masih di bawah KKM. KKM kita kan 70. Nah, itu masih ada 6 anak yang di bawah 70. Nanti ada perlakuan khusus ya untuk perbaikan 6 anak ini. Gitu. Berarti ada 240 sudah sama atau di atas KKM. Ya. Ini kalau kalian mau membuka, membaca, mengikuti dengan baik, tentunya hasil tidak mengingkari proses. Kemudian evaluasi yang kedua tentang Pak Aris untuk wajah-wajahnya ditampilkan. Ada beberapa anak ini disinyalir tidak, itu sejak Zoom dari pertama ya, disinyalir tidak mau menampakkan wajah, bukannya karena tidak ada fasilitas di HP-nya, tetapi memang sengaja. Tolonglah ya, ini kan kondisi tidak normal, memang pembelajarannya seperti ini, kita nikmati ya. Untuk wajah-wajah tolong untuk ditampakkan semua. Baik, kalau tadi sudah berolahraga ria dengan Pak Hartono, sekarang kita akan jalan-jalan. Banyak ini yang belum menampakkan wajah, banyak yang baru saja. Tolong wajahnya ditampakkan. Ini akhirnya ada beberapa yang tidak nyambung informasinya, hanya setel Zoom terus ditinggal pergi barangkali. Saya Pak Guru pikirannya agak negatif seperti itu, tinggal pergi barangkali ketika ada informasi malah tanya, wah tidak tahu. Baik, mulai hari ini dan ke depan semuanya untuk bisa mengikuti Zoom dengan baik lah ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita anak Espero ya, pakai seragam dan sebagainya, sudah ada ketentuannya. Kita akan jalan-jalan gratis ya, pakai pesawat gratis, yaitu gratis air. Kalau kemarin sudah kita kenal benua-benua, sekarang kita spesifik ke negaranya. Kita jalan-jalan ke negara Jepang. Tolong Pak Aris, Jepang. Ya, ini iya ada tulisan Jepang. Ya, Jepang. Sebelumnya ada yang sudah pernah ke Jepang? Biar seperti ini tampilannya. Ya. Sudah ada yang pernah ke Jepang? Halo? Belum. Kalau diajak ke Jepang mau nggak? Lewat YouTube. Oh, lewat YouTube. Iya. Ini apal banget suaranya Farel ya. Ajak sing jawab ini. Ya, baik Pak ya. Ilham, Pak. Siapa ini? Ilham. Oh, Ilham, Mas Ilham. Ya, Ilham yang di bawah tangga ya, kalau sum-suman. Ya, mesti kasih Ilham. Farel belum bangun. Farel belum bangun ya, tapi kamu kan udah tahu. Ya, baik. Slide keduanya, Mas. Jepang. Coba amati Jepang. Kalau kurang jelas itu bisa kamu perbesar sendiri di HP. Nah, gitu. Jepang
Jepang, kalau kamu amati, Jepang ini merupakan negara kepulauan atau negara daratan ya? Lawan. Pulauan. Kepulauan. Pulau. Indonesia kepulauan apa daratan? Pulauan. Pulauan. Ada persamaannya ya? Ya. Ada persamaan. Indonesia Orang Jepang negara suka lah. ikan, orang Indonesia suka ikan enggak? Pak, Suka. Oh, suka. tapi enggak mentah. Iya, intermezzo aja ya. Kalau Jepang itu konsumsi ikannya itu mungkin salah satu yang terbanyak di dunia di Indonesia. Meskipun negara kepulauan kan konsumsi tidak begitu banyak. Oke, Jepang. Itu kamu lihat negara kepulauan ada 4 pulau besar. Di atas itu Hokkaido, Honshu, terus Shikoku dan Kyushu. Slide 3. Ya, Jepang. Coba lihat ya. Ada yang tahu ini pohon apa Jepang? Sakura. 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 Di Indonesia ada nggak sakura? Pernah lihat di Indonesia pohon sakura? Belum. Oh, belum. Buatan. Pernah sakura buatan. Sakura Sakura plastik. buatan. Buat. Buatannya Amel. Iya, baik ya. Kalau di bawah ini apa? Ini bawah. Fuji. Gunung Fuji. Khasnya apa ini Gunung Fuji? Masnya Ini ada apanya? Salju. Ada saljunya, gunung yang terkenal. Kalau di Indonesia kita jangan hanya kenal dengan dunia luar ya, tapi di Indonesia juga tahu. Kalau di Indonesia gunungnya ada saljunya di mana? Dewijaya. Nah, itu baru anak Indonesia, tidak hanya kenal luar, di dalam juga perlu tahu. Kalau di Jepang ada pohon sakura, di Indonesia pohon khasnya apa? Durian. Hah? Durian, iya betul. Durian apa lu durian? Ada bunga apa ya? Yang bunga baunya aduhai itu? Bangkai. Bunga bangkai. Ya, intermezzo ya. Baik, sekarang kita lihat. Kamu lihat halaman 23 di buku paket. Kota-kota Jepang. Kota Jepang. Pak Guru sampaikan di sini batas-batasnya sambil kalian melihat di halaman 23 itu. Letak astronomis 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Ini berarti dari astronomisnya aja kita tahu. Ini berarti iklimnya iklim apa? Kalau tropis kan 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Ya, kalau 30 derajat ini lintang apa? Sorry. Iklim apa ini? Sampai 47. sedang. Siapa yang jawab sedang ya ini? Siapa? Hah? Saya. Saya ada namanya dong. Oh, Nathan. Nathan, kelas berapa Tan? 9A. Absen. 23. Member kayak ulangan B1 ya, Wap ya. Miss. Ya, baik Nathan, bagus ya, sedang. Baik, berarti pelajaran terdahulu kamu tidak lupa. Anak-anak kelas 9 tidak lupa. Dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Batasnya, kamu lihat di halaman 23, saya minta dengan sangat kamu untuk melihat buku paket yang ada peta Jepangnya. Sebelah barat Korea Utara dan Korea Selatan. Kamu cari, ketemu nggak Korea Utara dan Korea Selatan? Cari. Temu. Kalau Korea Utara itu identik dengan pemimpinnya siapa yang sekarang lagi ngetren ini? Kim Jong Un. Saya lihat itu di wajahnya kamu itu ada yang rambutnya kayak Kim Jong Un itu ya. Coba kamu cari temanmu itu. Ada yang wajahnya kayak Kim Jong karena rambutnya. Oh, apa-apa. Loh. Oke, sudah konsen ya. Terus sebelah barat selain Korea Utara apa? Korea Selatan. Korea Selatan. Baik, Korea Selatan. Ya. Kamu cari, ya, Pak Guru bacakan, kamu cari. Kalau pembelajaran normal sih maju ke kelas cari. Sebelah utara Laut Okhotsk. Ketemu nggak? Temu. Ketemu. Iya. Berarti dekat kutub apa ya?
Utara. Kutub utara. Bagus. Panas apa dingin? Ingin. Dingin. Berarti di sana lautnya bisa beku apa tidak? Bisa. Ya, begitu anak-anak IPS sebenarnya tidak perlu hafalan, tapi kita pakai logika. Bicara iklim, kita lihat astronomisnya. Tadi ada yang jawab, 30 sampai 47, sedang. Tidak hafalan itu ya. Oke, kemudian sebelah timur, apa ya? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik Utara. Iya, Pasifik Utara ya, Pasifik gitu ya. Kemudian sebelah selatan. Nanti Laut Cina Timur. Tidak terpantau ya di situ ya. Dan Filipina. Oke, itu letaknya. Filipina sebelah mananya Indonesia? Mananya Indonesia? Hah? Utara. Utara. Siapa yang jawab utara itu? Saya. Ayo ada namanya dong. Saya pada di pertama. Saya dulu, Pak. Dari saya Semuanya. pertama, Pak. Absen? Semuanya, Pak. Reina Cipta Budi absen 21 kelas 9D. 9 dia muncul. Iya, sangat didominasi kelas tertentu aja. Oke, Reina Cipta Budi. Wah, ya ulangannya bagus juga. Ada korelasi inilah yang nilainya bagus-bagus sama yang aktif. Ya, baik, berikutnya. Iklimnya tadi sudah dijawab oleh Nathan Setianang. Ya. Iklimnya iklim sedang. Berarti ada berapa musim? 4. 4. Musim apa saja? Musim dingin, musim timur, musim panas. Di sana ada musim hujan enggak? Kalau musim hujan berarti di iklim apa? Dingin. Tropis. Siapa yang jawab tropis itu? Saya. Saya ada namanya. Restonorita Habibah, 9 D absen 23. Absen 23. 9 apa? D. Restu. Oh iya bagus juga ini ulangannya. Ya baik anak-anak, kita tidak sekedar hafalan tetapi juga bisa mengaitkan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sip. Anak-anak 9 nyambung berarti ulangannya 110. Wah, percaya Pak Guru percaya ya. Ternyata kamu memang hebat. Bentuk muka bumi. Yang utama, Jepang itu merupakan negara kepulauan. Seperti Indonesia. Hanya Indonesia itu kan luas sekali. Jepang itu lebih kecil daripada Indonesia. Pulau yang besar aja tadi Pak Guru sebut 4 ya, hanya 4. Indonesia banyak pulau-pulau besar. Ini ada Pulau Hokkaido, Kyushu, Shikoku, Honshu. Tolong untuk Espero anak-anaknya harus bisa paling tidak menunjukkan untuk Jepang itu tahu Pulau Hokkaido di mana, ya, Pulau Honshu di mana, Pulau Shikoku di mana, Pulau Kyushu di mana. Itu minimal tahunnya. Lanjut, geologi. Nah, hampir sama dengan Indonesia, merupakan dari Ring of Fire, cincin api. Jepang itu dikelilingi oleh gunung berapi sehingga kalau dipantau secara itu lewat penginderaan tertentu oleh Badan Geologi dan Meteorologi. Iya, itu seperti cincin negara yang dikelilingi oleh cincin api, Ring of Fire. Sama dengan Indonesia, berarti Jepang ada kesamaannya dengan di Indonesia, yaitu banyak gunung berapi. Kayak sana sing kemajon jawab, bencana alam. Iya, itu efeknya, Mas. Ya, efeknya. Di Jepang ada gempa, Indonesia sering. Ada. Di Jepang meletus, Indonesia sering. Hampir sama ini. Nah, gitu. Ini gunung yang tertinggi, Gunung Fuji. Kalau di Indonesia gunung apa? Wijaya. Itu ya. Oke, kemudian flora dan faunanya. Nanti untuk tugas terstruktur saja, saya sekilas aja ya. Ini untuk flora dan faunanya, hutan. Floranya juga khusus. Ini kalau pohon itu pohon yang khusus di daerah ini. Faunanya hampir sama dengan Indonesia. Mungkin yang beda itu jenisnya. Kalau sini tahan panas, di sana tahan dingin. Oke, lanjut. Kondisi penduduk. Untuk penduduk Jepang, pertumbuhan penduduknya minus.
betul Minus 0,1%. Semakin berkurang, semakin berkurang. Ini sorry salah ketik ya. Agamanya sebagian besar ya, sebagian besar. Sebagian besar adalah agama Shinto dan agama Buddha. Ini yang apa? Mereka punya apa ini kepercayaan pada matahari Shinto. Maka benderanya kan bendera matahari terbit untuk Jepang. Nah ini Oshin ya Buddha. Mungkin ada yang sudah pernah nonton film itu. Etniknya orang Jepang itu sendiri, Korea dan Cina. Ada kesamaannya. Matanya bagaimana ini? Jepang, Korea, Cina. Sipit. 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 Iya sih. Kulitnya bagaimana kulitnya? Putih. Bukan putih itu untuk Eropa. Plastik. Ngabur. Kulit kuning. Korea. Masuk ya. Masuk Korea. Indonesia kan ras Mongoloid, Iya. ras Mongoloid, tapi karena dekat dengan tropis, akhirnya apa ya kontaminasi mataharinya banyak dan akhirnya ya seperti kita sawo matang ya, tapi kadang ada yang matang banget. Oke. Usia harapan hidup 86 tahun untuk wanita dan prianya 79 tahun. Kalau Indonesia di bawah itu. Di bawah itu kalau nggak salah antara 60-70-an ya. Oke, itu tentang Jepang. Kita singkat saja untuk Jepang. Berikutnya kita akan stop apa? Oh, langsung aja. Kita akan ke negara Paman Sam. Coba dilihat di HP-nya kamu. Kelihatan nggak Amerika Serikat? Kelihatan. Enggak. Ya, Amerika Serikat. Enggak. USA. Blur. USA. Ya, memang gambarnya blur ini. Ya. Kelihatan. Jelas. Ini ciliki. Nah, itu suara blur. Ya, baik. USA. Amerika Serikat. Baik, ada yang sudah pernah ke Amerika Serikat? Belum. Belum. Jepang belum masuk Amerika. Kalau belum ke Amerika Serikat, saya ajak kamu ke Amerika Serikat sekarang juga. Ini lihat tayangan berikut. Nah, ini yang di atas. Apa ini? Liberty. Sudah pernah ke Liberty? Tuku patung Di Liberty. GTA. Udah, di mana? Sudah. Juga. Ya ada. Ya udah menikmati negara Paman Sam. Kemudian bawahnya ini khas Amerika Serikat. Apa itu? Apa sih itu? Burger. Wah Spaghetti. ini. Biasanya anak-anak seusia kamu apal ini makanan-makanan seperti itu. Nah, ini khas Amerika Serikat. Dan banyak lagi, termasuk Fanta, Coca-Cola, Sprite itu kan aslinya dari sana. Dulu merupakan industri rumahan, sekarang next. Letaknya Amerika Serikat. Coba kamu buka halaman 30 buku paket. Buka halaman 30 buku paket. Ya. Baik. Letak Amerika Serikat. Nah, ini letaknya. Astronomis 24 derajat 33 ini ya seperti ini bacanya menit. 24 derajat 33 menit lintang utara. Sampai 70 derajat 23 menit lintang utara. Kemudian letaknya di bagian barat, bujur barat 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Oke, kalau astronomisnya seperti ini berarti di samping iklim iklim apa? Sedang ya. Di Amerika Serikat juga ada iklim apa lagi itu? Kontinental. Terus dingin ya. Ini berdasarkan astronomis. Tadi ada yang jawab kontinental. Halo, ini tolong diperhatikan supaya ketika kamu membaca buku satu dan buku lainnya tidak bingung. Iklim kalau berdasarkan astronomis kan ada tropis, sedang, dingin. Tapi tadi ada yang jawab
kontinental, laut, daratan, itu berdasarkan letak geografis. Geologis. Jadi untuk itu kita bisa dibangun di sana hanya khusus iklim sedang saja. Tidak, tadi ada jawab misalnya dingin kontinental betul juga ya. Berdasarkan sudut pandangnya mana? Kalau berdasarkan garis-garis bintang ya tadi tropis, subtropis, sedang, dingin. Tapi kalau berdasarkan letak geografis atau letak tempatnya itu bisa daratan, bisa iklim gurun, luas ya. Kemudian batasnya, yuk amati yuk, halaman 30. Sebelah utara negara mana itu? Kanada. Kanada ibu kotanya apa ya? Kanada. Kanada ibu kota. Hah? Iya, nanti dilihat lagi. Itu mirip-mirip nama kambing yang terkenal itu ya. Kemudian sebelah barat apa? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Kalau Amerika itu barat, kalau Jepang itu timur, Samudra Pasifiknya. Samudra yang belahan dunia dan terluas di dunia itu Samudra Pasifik. Sebelah timur Samudra Atlantik. ya, Samudra Atlantik. Kamu tolong sambil lihat peta bukunya itu Samudra Atlantik. Ya. Jadi ingat nih salah satu film apa itu? Titanic apa Titanic ya? Nabrak apa itu? Nabrak apa ya? Nabrak karang es ya. Iya, sebelah selatan. Nah, kalau sebelah selatan ada itu negara apa? Meksiko. Yang terkenal dengan topinya misalnya. Meksiko, ada Teluk Meksiko, ada Kuba. Minimal kamu tahu Meksikonya sebelah selatan. Kita ulang, utara negara Kanada. Good. Sebelah barat bagus. Sebelah timur Atlantik. Sebelah selatan Meksiko. Minimal ini negara. Dan ada satu lagi anak-anak, negara ini negara bagian USA, dibolak-balik, awas. USA ada yang dipisah oleh Kanada, yaitu Alaska. Alaska itu dekat dengan kutub utara. Gitu. Iklimnya. Nah, iklimnya ini macam-macam ini. Iklim kontinental. Ini karena letaknya geografis. Ya, karena kan merupakan daratan yang luas. Ya. Iklim Mediteran. Sedang berdasarkan letak astronomis. Saya ulang, kalau iklim kontinental itu karena letaknya atau geografisnya. Sedangkan iklim sedang ini letak astronomisnya. Ya. Kemudian iklim Mediteran, tengah, subtropik, dan iklim dingin. Masuk negara yang cukup lengkap iklimnya ini Amerika. Nah, sebenarnya ada subtropik. Kalau subtropik itu salah satu cirinya banyak terdapat apa ya? Di Australia itu kemarin yang soal kuis apa ya keluar itu, apa tugas terstruktur saya agak lupa. Gurun nih ya salah satunya. Karena ini hanya ada di sekitar daerah 35 derajat. Baik lintang utara maupun lintang selatan itu. Ini Amerika termasuk negara yang iklimnya lengkap. Next. Bentuk muka bumi. Ada pegunungan yang sangat-sangat terkenal di dunia ini. Rocky Mountain. Ya, pegunungan Rocky. Pegunungan Rocky. Nah, pegunungan Appalachia. Saya jadi ingat ini orang-orang Indian. Ya, kalau kamu pernah nonton film tentang Indian ini nggak asing pegunungan Appalachia ini ya. Di bagian timur. Mereka kulitnya merah, bukan merah karena asli tapi merah tema. Ya kemarin ada ulangan keluar ya. Great Plains, sungainya yang terkenal ini Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Ini Sungai Mississippi dan Sungai Mississippi dan Missouri. Ini sungai yang termasuk bersejarah di Amerika Serikat. Dulu Amerika Serikat dalam perang melawan antara melawan Prancis, Inggris ya. Di sana itu ada ini. Ini merupakan
sungai-sungai bersejarah. Kalau sungai bersejarah di sekitar Banjar itu Sungai Serayu, itu dulu merupakan medan perang gerilya. Kita bicara luar, tetapi dalam negeri jangan sampai lupa ya itu. Danaunya, danau ya, Michigan. Kalau Pak Guru salah ucap, dimaklumi ya. Huron, Superior, Erie, dan Ontario. Ya, nanti bisa dilihat di atlas. Berikutnya bentuk geologi. Ini karena banyak menghasilkan tambang, penghasil tambang batu bara di dunia 27%. Minyak bumi, tembaga, fosfat, dan timah besi. Meskipun Amerika Serikat itu penghasil tambang, tetapi masih mencari tambang di negara-negara lain dalam bentuk menanamkan investasi. Saham. Iya, bukan hanya menanam saham saja, tapi ikut mengelola itu Timur Tengah kebanyakan kan perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, termasuk di Indonesia pun juga ada. Ya ini sudah tujuan ekonomi. Kemudian daratannya luas dan subur. Kamu pernah mendengar istilah koboi? Nah, Koboi. Ko artinya apa? Kow. C-O-W. tapi Boy apa? laki-laki. Iya, anak laki-laki. Ya cara bahasa Sanskertanya kayak cahangon gitu ya. Tapi kan keren koboi. Nah, itu identiknya dengan celana jean kan itu. Oke, lanjut. Jadi Indonesia juga punya, sana punya koboi, Indonesia punya angon ya, cahangon. Cowboy Junior, Indonesia punya. Ada penduduk. Nah, ini penduduknya Indonesia. Amerika Serikat, salah satu penduduk yang terpadat di dunia. Satu kan Cina, dua India, tiga USA atau Amerika Serikat. 4 baru Indonesia. Indonesia mampu bersaing ya dalam hal jumlah penduduk. Ya, gitu. Maaf ya, ini perlu kita tekan ya pertumbuhannya. Nanti pembahasan sendiri ada. Kalau Indonesia sekitar 1%-an. Sudah pertumbuhannya sebenarnya nggak begitu kayak negara India gitu ya. Tapi tetap karena jumlahnya banyak ya banyak saja. Next, etniknya. Kita lihat. Indian, kamu sudah tahu ya. Itu senangnya dicat warna merah. Eskimo. Daerah kutub. Daerah kutub. Itu makannya kebanyakan makan daging itu orang Eskimo. Ikan. Cocok ikan dan dagingnya. Lemak di sana dibutuhkan. Di sana kalau orang lemaknya kurang ya bisa mati kedinginan. Tapi kalau di sini kebanyakan lemak jadi kolesterol. Kulit putih. Ya ini di Amerika sendiri. Hah? Kalau aslinya kan orang Indian. Nah, kalau kulit putih ini dari mana ini datangnya? Eropa bagus. Amerika Serikat dulu pernah dijajah ya oleh Inggris, oleh Perancis. Tadi saya sampaikan ada sungai Mississippi. Itu sungai-sungai bersejarah ketika mereka melawan bangsa-bangsa itu ya. Kemudian di Amerika kok ada kulit hitam? Apa di sana ada etnis kulit hitam asli? Ya. Dari mana ini orang kulit hitam yang Afrika. Ya, orang-orang kulit putih membuka lahan-lahan yang luas, perkebunan, membutuhkan tenaga kerja, akhirnya mendatangkan orang-orang kulit hitam dari Afrika. Tapi karena sudah campur, maka ada hitamnya tidak pekat tapi udah campur, ada yang sawo madang, ada ya macam-macam ya. Ini ada tersendiri. Sambo. Dan juga ada orang Asia. Ini pendatang orang Asia. Termasuk dari Indonesia. Iya. Itu orang-orang Asia. Nah, lanjut. Ini pokoknya saya selesaikan 4 negara. Nah, share-sharannya nanti ya. Sekarang kita jalan-jalan ke negara mana? Inggris. Inggris. Ini Inggris. Oh,
Saya lihat ada anak yang bantalnya itu seperti ini. Seperti bendera mana? Tempat tidurnya, spraynya, wah bukan nah, bendera negara lain nganggo seperti itu ya. Ya. Janganlah ya, ini negara punya harga diri masing-masing. Kamu mau bendera merah putihnya untuk tiduran seperti ini ya? Jangan. Nggak mau. Mau kan? Maka ya setelah kamu mengenal, tahu semakin besar, oh ya tidak sembarangan seperti itu. Kita hargai bangsa lain, kita hargai bangsa kita. Oke, Inggris ini khasnya. Wah, oke. Nah, ini mesti ngerti lagi sangat apa ini? Makanan apa? Ya. Oke ya, ini khasnya Inggris. Tapi kita ya, nanti kamu penasaran. Inggris. Kalau secara di Eropa, ini benua Eropa secara keseluruhan, Inggris ini di sini nih, Inggris. Ya, kecil. Oke, sekarang letaknya. Astronomis Inggris. Kamu buka lagi bukunya. Bukunya Inggris. Halaman 37. Semua buka halaman 37. Oke, Nathan jelas banget ya lagi. Lihat buku. Letak Inggris, astronomis. Ini maaf, ganti tulisan ternyata rubah seperti ini. Ya, ini 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara. Berarti iklimnya iklim sedang. 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Kalau negara yang lain bujur barat semua. Bujur timur semua. Jepang kan bujur timur semua, BT ya. Kalau Amerika tadi BB. Inggris kok ada BB sama BT? Berarti ada garis tengah. 0 derajat. Garis apa ya namanya ya? Batas waktu. Bujur barat dan bujur timur. Pelajaran kelas 7 ini. Yang 0 derajat. Greenwich, siapa yang bilang Greenwich itu? Absen kelas berapa itu? Kelas 9C, absen 28. B apa D? D ya? B. D. Oh B, oh ya B. Syifa Syahira, ya. Nah, oke, sambil pakai dulu. Apalah kan senengnya. Bagus, ya garis meridian Greenwich. Batasnya utara, kamu lihat itu. Halaman 37, Samudra Atlantik. Ketemu nggak Samudra Atlantik? Ketemu. Ya, itu ada Atlantik Utara, Atlantik gitu ya. Sebelah barat Irlandia dan Samudra Atlantik. Ketemu? Irlandia, Republik Irlandia. Sebelah timur Laut Utara, ada nggak? Ada. Kemudian sebelah selatan Selat Inggris. English Channel. Ada kan di situ? Bawah itu. Ada. Ketemu. Berikutnya iklim. Tadi kalau iklim laut karena berdasarkan apa ya? Geologis. Bukan geologis. Kalau geologis itu batuan. Geografisnya. Banjar itu ada di sini. Oh, geografisnya antara Wonosobo dan Purbalingga. Oh, Banjar ada di sini antara pegunungan. Dan pegunungan apa itu geografis. Iklimnya iklim sedang, berarti 4 musim. Ini berdasarkan letak astronomis. Oke, kalau yang belum paham nanti bisa tanya Pak Guru. Japri tidak apa-apa, di grup tidak apa-apa. Di situ kita manfaatkan materi-materi yang belum jelas. Tidak selalu dengan penugasan di situ. Kemudian kalau belum jelas boleh tanya ya. Gitu. Untuk muka bumi, bagian utara wilayahnya bergunung-gunung. Kemudian daerah timur dan selatan merupakan dataran rendah dan bergelombang. Kita cepat aja. Geologi. Nah, menghasilkan bahan tambang. Minyak bumi, gas, dan energi panas. Negara kaya juga ini Inggris. Ya. Keadaan penduduk, jumlah penduduknya cukup termasuk banyak ya, 65,1 juta jiwa, pertumbuhannya 0,4%. Tadi Amerika 0,8%, berarti Inggris semakin sedikit. Jepang sedikit lagi malah minus. Minus Malah 0,1. Iya, malah minus.
Kita bandingkan antar negara. Tidak hanya sekedar angka-angka, langsung kita bandingkan. Nah, berikutnya, etnik penduduk. Etnik penduduknya tebal. Oh, regelem. Ya, penduduk asli bangsa Ket dan bangsa Jerman. Itu apa ya? Kalau asli sana itu kan wajahnya agak lonjong gitu, agak lonjong, matanya biru. Kemudian penduduk lainnya, penduduk pendatang ini maksudnya kulit putih. Kalau di sana kan ada yang rambutnya putih, rambutnya hitam. Kalau yang rambutnya hitam biasanya dari Eropa bagian selatan itu ya, kayak Italia itu. Kemudian Asia pendatang dan juga kulit hitam. Ya, mata pencaharian kita lewat aja. Bagian yang terakhir. Maaf anak-anak, Pak Guru agak cepat karena mengingat ya memang keterbatasan waktu. Sekarang kita ke Australia. Ya. Saya ini hanya mengupas sedikit aja karena sudah dibahas benua Australia. Mari keluar ya ulangan ya Australia ya. Wah. Petanya keluar kan? Wah. Oke, untuk Australia yuk buka lagi kamu halaman 42 buku paketnya. Udah ketemu? Sudah. Kita lanjut, kita jalan-jalan sebentar ke Australia. Ini Australia khasnya ini binatangnya, termasuk salah satu negara yang memiliki binatang jenisnya banyak di sana ya. Iya. Ini ada kuskus, ada khasnya apa ini khasnya? Kanguru ya, kanguru. Kemudian ini di Sydney tempat. Berikutnya. Letaknya, yuk letak. Kamu lihat halaman 42. Letak astronomis 135 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Kalau Indonesia paling timur berapa? 140 ya, berarti hampir sama dengan kita untuk bujur timurnya. Sedangkan untuk garis lintangnya 10 derajat lintang selatan. Ada yang tropis. 43 derajat sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Batasnya, yuk kita lihat. Saya minta perpanjangan 2 menit nah ini ya. Lanjut. Sebelah utara, Laut Timur. Cari Laut Timur, ketemu nggak? Ketemu. Ya. Laut Arafuru. Semua ini letaknya ada di Indonesia, Laut Arafuru. Dan yang terakhir Selat Torres. Nah inilah enggak. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Tidak asing lagi. Ya. Indonesia juga sebelah selatannya batasnya Samudra Hindia. Sebelah timur Samudra Pasifik. Laut Tasman dan Laut Coral. Sebelah barat Samudra Hindia. Jadi Australia ini termasuk negara yang dikelilingi oleh samudra kecuali bagian utara. Nah, selatan, timur, barat dikelilingi oleh samudra. Ini kanguru ya, ini kanguru. Iklim tropis, subtropis, sedang dan padang pasir. Nah ini yang padang pasir yang merupakan khas dari Australia. Next, berikutnya bentuk muka bumi ada dataran pantai. Di sini penduduknya banyak. Dataran tinggi timur, dataran rendah dan plato. Sedikit tentang penduduk Australia yang penduduknya banyak. Satu, di daerah pantai. Yang kedua adalah di daerah lahan-lahan yang subur. Yang kedua, geologi. Bahan tambang berupa batu bara, aluminium, dan emas. Penduduknya sedikit. Dengan Jawa Tengah, banyakan mana? Australia hanya 23,9 juta. Banyak Jawa Tengah penduduknya. Nah, pertumbuhannya 1,47%. Etniknya suku aborigin. Aborigin, tadi saya lihat ada gambarnya aborigin. Halaman 47 itu aborigin. Nah, tapi setelah itu jangan lihat-lihat teman. Oh ya. Suku aborigin pendatangnya kulit putih dan Asia termasuk Indonesia. Materinya banyak tapi insya Allah saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Bisa diikuti ya? Ya. Alhamdulillah.
Baik, tugas nanti akan Pak Guru share lewat kali ini tugasnya yang satu aja lah, saya nggak buat terus. Kalian saya lihat kemarin udah kerja keras banyak sekali, udah banyak nilai lah ini. Nanti untuk tugas terstrukturnya akan saya sampaikan lewat WA, lewat Telegram yang grupnya sudah ada Telegram. Itu saja dari saya, anak-anakku. Semangat ya dalam kondisi apapun. Kamu harus semangat dan konfirmasi kepada Bapak Ibu guru wali kelas atau Bapak Ibu guru maba itu sangat penting ketika tidak hadir. Itu aja, kita selalu Pak Guru menyampaikan mudah-mudahan pandemi ini corona cepat berlalu dan kita bisa segera tatap muka kita ketemu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pak Guru ingatkan, vlog masih banyak yang belum mengumpulkan. Yang paling banyak mengumpulkan itu baru salah satu kelas ya, 9A itu paling banyak mengumpulkan, yang lain itu rata-rata baru 60-70%. Pak Guru tunggu ya, tapi ya jangan harap nilainya sama dengan yang mengirim terdahulu. Yang mengirim terdahulu bisa Pak Guru kasih nilai maksimal, tapi kalau yang ini ada sedikit pengurangan. Tapi saya tunggu, tolong jadi anak latihan tanggung jawab apapun dihadapi. Terima kasih dari saya. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas, saya minta maaf. Dan kalau ada yang kurang jelas, bisa kamu baca sendiri atau bisa tanya langsung kepada Pak Guru lewat WA. Ya, lewat WA mapel aja lah. Itu saja, saya akhiri. Jangan lupa chatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana, Rob? Udah. Bisa ya udah. Apa? Dia punya mana? Tinggal itu Pak, absen. Terlambung ya. Ya udah.